Karena begini, kalau public campaign itu berhasil di sekolah, orang tua akan ikut. Kenapa saya katakan gitu? Apa Bu Kencana Dewi mau diginikan sama anaknya? Bu, saya di sekolah tidak boleh buang sampah seperti ini, kata Bu Guru. Apa nggak malu kita jadi orang tuanya ketika anak kita yang menegur kita? Apa nggak malu kakaknya ditegur oleh cucunya ketika public campaign itu sudah berhasil di SD, SMP, SMA, bahkan di PAUD dan TK? Ini cara kita mengurangi sampah, karena konsep daripada penanganan sampah itu hanya dua, dipilah dia menjadi dengan daur ulang, dimanfaatkan, dijadiin pupuk dan dijadiin barang-barang kerajinan, entah apa, kan bisa tuh didaur ulang. Kemudian yang terakhir ada residu ya dibakar. Berarti memang peran misalnya kalau kita memilah sampah dari rumah itu memang efektif apa tidak, Pak Agung? Hai Sobat Garda, hari ini kita kembali lagi di Garda Podcast bersama saya Kencana Dewi, dan hari ini kita akan kedatangan pemerhati lingkungan di Kota Denpasar, yaitu Pak Ana Agung Gede Agung Aryawan. Terima kasih Pak Agung. Setelah lama kita berbincang-bincang, tidak jadi ketemu, akhirnya hari ini kita bertemu ya Pak Agung. Masih. Bulan belakangan, hari-hari ke belakang itu kan banyak kita temukan masalah-masalah sampah. Seperti kekeringan ini kan menyebabkan beberapa TPA itu terbakar, mengalami terbakar dan mengganggu asapnya sampai di masyarakat juga merasa terganggu. Nah, sebenarnya untuk masalah sampah ini, kenapa sih sampah itu harus dikelola dengan baik, baik itu dari pemerintah dan masyarakat? Ya, terima kasih Bu Kencana Dewi. Kencana Dewi, Pak Agung. Terima kasih ya. Terima kasih diundang di Garda Podcast terkait keberadaan sampah. Nah, kebetulan saya kan tinggal di Pemogan, kurang lebih nggak sampai lah 500 meter dari TPA Suwung. Ya. Nah, saya juga pernah di proyek-proyek persampahan dan sanitasi di IPAL SDP, yang pernah di TPS 3R waktu itu 2007 dengan Satker P2LP juga pernah. Problem kita sebenarnya di sampah ini kan ada beberapa hal yang harus jadi catatan. Yang pertama terkait TPA kan. Keberadaan TPA Suwung itu kan jadi problem dari dulu, dari zaman Pak Gubernur Dewa Brata di 2000, sebelum 2008 kan beliau, sebelum Pak Mangku udah problem itu. Pernah dibuat sampah Sarbagita kan, ada UPT ya di sana, UPT sampah Sarbagita. Nah, sampah ini kan sudah menggunung dari dulu, dari tahun 2000-an. Kemudian perencanaan banyak investor yang masuk. Iya, betul. Banyak investor yang masuk. Nah, problem yang kita hadapi dulu, saya pernah jadi konsultan waktu itu, problem yang kita hadapi sebenarnya kan ini kan berbenturan dengan kebijakan politik. Nah, begitu. Dulu tahun itu, waktu itu ada masalah terkait tipping fee, itu yang paling berat. Kemudian terkait izin ketinggian tower, di sana kan ada cerobong asap, tower cerobong asap, itu masalah waktu itu. Jadinya proyeknya ketunda. Kemudian ada kepentingan politik, sampai akhirnya ini problem sampah menjadi sangat-sangat membuat para pemimpin kita di Bali, khususnya kepala daerah, mulai pusing ketika ditutup pecalang. Nah, setelah ditutup pecalang itulah sampah sekarang menjadi fokus semua pemimpin. Dulu waktu belum ditutup kan nggak ada ditutup ribut. pecalang tuh gimana Pak Agung? Nah, ini kan sampah. Sebenarnya begini, sampah ketika tidak dikelola dengan baik, nah itu ada problem kan. Sampah ditaruh itu kalau orang Bali itu bilang namanya banyu. Banyak itu kalau bahasa teknisnya kan air lindi. Air lindi itu sudah mengandung zat-zat yang bisa merusak dari zat kimia dan lain. Inilah yang diproses sehingga bakteri E. coli-nya, kemudian gas-gas yang terkandung, nah, itu bisa berkurang sehingga bisa dibuang ke lingkungan dan tidak mencemari, kan gitu. Nah, habis ada
air lindi, kemudian ada bau timbul dari air lindi ini, timbul bau itu yang menyengat kan. Kemudian untuk mengurangi sampah itu kan terbakar, ada asap. Nah ini mengganggu masyarakat sekitar. Nah pada saat orang punya upacara adat, kemudian pada musim-musim mangga itu, kan ini lalatnya banyak di sekitar TPA Suwung. Jadi menimbulkan bisa penyakit sekitar ya, itu ya Pak Agung. Itu problem. Kemudian penanganannya ini yang tidak pernah menemukan keseriusan di TPA. Penanganan sampah itu kan secanggih apapun alatnya, sehebat apapun ahlinya, sebanyak apapun uangnya, dia kan hanya dua aja proses penanganan sampah. Dipilah, kemudian didaur ulang untuk bernilai ekonomis. Betul. Kemudian yang kedua dibakar, entah itu di open, sekarang ada namanya insinerator kan. Nah ini kan cuma dibakar jadi abu. Kemudian sampah dikelola daur ulang, dipilah ya jadi daur ulang, satu jadi pupuk, kemudian yang plastik diolah, besi-besi kemudian dilebur lagi. Kemudian yang punya jiwa seni mungkin ada yang bisa dibuatin kerajinan tangan, dibuatin mungkin sekarang ada paving block, batako untuk bangunan dan lain-lain, kan itu bisa dilakukan. Iya betul. Nah kesalahan kita sebenarnya saat ini dalam penanganan sampah itu kan kalau dalam konsep membuat kebijakan itu kan ada namanya ketauladanan, karena ini kan terkait dengan public campaign, mengedukasi masyarakat publik. Tapi problemnya kita, mohon maaf ya Bu Komeng di Denpasar, mohon maaf. Yang pertama itu harus jadi tauladan itu apa? Ya kantornya DPR, kantornya wali kota. Kantor wali kota dan DPR ini siapa? Ada kantor dinas. Dinas-dinas. Ya. Sekarang kantor-kantor dinas saja tidak memilah sampah. Coba kita cek di Denpasar, kantor dinas apa yang sudah memilah sampah dengan baik? Nah ini kan institusi, dia yang harus bertanggung jawab, memberikan keteladanan kepada masyarakat. Itu namanya public campaign kita. Jadi sebenarnya mengedukasi masyarakat itu untuk memilah sampah dari rumah tangga sebenarnya yang harus lebih gencar dari pemerintah. Apakah begitu Pak Gung? Bukan, artinya gini, untuk memberikan edukasi ke rumah tangga, berarti harus pemerintah dulu. Itu memberikan keteladanan dari institusinya, mulai dari kantor wali kota, kemudian kantor camat, kantor desa, kantor lurah. Nah ini dulu masyarakat kan hadir di sana. Ini secara tanggung jawab kelembagaan. Yang melakukan edukasi siapa? Kan pemerintah. Ya modalnya, contohnya begini. Kita nyuruh orang mandi, kalau kita tidak mandi-mandi, apa orang mau mandi? Sekarang pemerintah, lewat wali kota, oleh dinas DLK, lingkungan hidup kan, DLHK. Sekarang apa mau orang meniru, sedangkan di sana pun tidak memberikan contoh. Betul. Untuk memilah. Saya lihat, perhatikan, mohon maaf ya, saya perhatikan di beberapa instansi, ya kayak di Satpol PP dan lain-lain, saya perhatiin. Sampahnya, tempat sampahnya aja tidak ada itu. Kan mestinya kan 3, organik, anorganik, yang plastik, kemudian B3. Ya, B3 entah itu baterai apa kan, lampu ini kan. Ini aja nggak ada. Iya betul sih Pak Agung. Jadi masyarakat juga menemukan tong sampah yang cuma satu, ya dibuang aja di situ kan. Itu. Kemudian setelah ini menjadi semua kantor-kantor ini tertib sampah, sampahnya dipilah, kita kemudian ke sekolah. Sekolah itu kan paling gampang untuk public campaign, education. Kenapa? Karena ada guru, ada sanksi. Makanya orang untuk melakukan public campaign, pertama kali yang harus dilakukan adalah di sekolah. Nanti bu gurunya bilang, "Nak, kamu kenapa itu sampahnya dibuang?" Apa mereka melawan? Enggak. Ini yang terus kita lakukan. Kan tidak boleh sehari 2 hari. Ya paling enggak setahun. Kemudian evaluasi, kita monitoring, evaluasi lagi setahun. Saya yakin 3 tahun akan clear ketika
kantor-kantor pemerintah, dari kantor wali kota, camat, desa, clear dengan pemilahan sampah, kemudian sekolah-sekolah. Karena begini, kalau public campaign itu berhasil di sekolah, orang tua akan ikut. Kenapa saya katakan gitu? Apa Bu Kencana Dewi mau diginikan sama anaknya? Bu, saya di sekolah tidak boleh buang sampah seperti ini, kata Bu Guru. Apa nggak malu kita jadi orang tuanya ketika anak kita yang menegur kita? Apa nggak malu kakaknya ditegur oleh cucunya ketika public campaign itu sudah berhasil di SD, SMP, SMA, bahkan di PAUD dan TK. Ini cara kita mengurangi sampah. Karena konsep daripada penanganan sampah itu hanya dua, dipilah dia menjadi dengan daur ulang, dimanfaatkan, dijadiin pupuk, dan dijadiin barang-barang kerajinan, entah apa, kan bisa tuh didaur ulang. Kemudian yang terakhir ada residu ya dibakar. Berarti memang peran misalnya kalau kita memilah sampah dari rumah itu memang efektif apa tidak, Pak Go? Nah, kalau sekarang langsung ke rumah tangga kan nggak efektif apa enggak? Ini kan tergantung kemampuan daripada tim tenaga kita untuk mengedukasi rumah tangga itu. Ini kan problemnya ini sebenarnya kan ada kalau masyarakat itu limit pemahamannya masih ringnya cukup lebar. Kenapa? Dari pekerjaan, kita bicara masyarakat dulu ya, pekerjaan mereka pasti berbeda. Ada yang pekerjaannya yang mungkin menengah ke bawah dan bahkan miskin ekstrim. Iya, nggak sempat. Kemudian ada yang kaya kan bisa nyewa orang untuk membersihkan dan lain-lain kan, untuk makan susah itu. Kemudian pendidikan juga ada yang tidak sekolah dan ada yang mungkin sampai profesor kan gitu limitnya di rumah tangga. Jadinya lebih susah edukasinya. Makanya kan bank sampah itu kan hanya untuk mengutin masyarakat itu, untuk mengutin kayak botol yang bernilai ekonomis ya diambil. Tanpa bank sampah aja pemulung juga mengut kan sama aja. Itu kan edukasinya kecil. Tapi kalau saya sendiri, menurut saya, yaitu kantor-kantor harus clear semua sampah sebagai keteladanan, memberikan contoh. Kita sebagai pemimpin harus memberi contoh kepada masyarakat. Ini loh kantor desa kita, ini loh kantor wali kota, ini loh puspom kita di Lumintang. Kalau untuk Denpasar ya, ini puspom kita, ini kantor gubernur lah sampahnya begini. Sehingga masyarakat datang kan clear kan, tapi faktanya kan enggak. Orang coba lihat rapot nasi kotak, jajan kotak berserangan, enggak dipilah. Saya kadang-kadang bilang gini, ini kita edukasi, mohon maaf ya Bu ya. Saya pernah hadir di sebuah sosialisasi oleh organisasi dari luar Indonesia sih, luar orang asing ya, tentang sampah dan pemilahan. Saya bilang, ini kita dapat kue kotak sama jajan kotak aja kita nggak bisa milah, bagaimana kita edukasi masyarakat. Betul. Ini rapat, kan ini yang mestinya kita lakukan dulu. Iya, mestinya kalau misalnya memang mau seperti itu, pas rapat-rapat itu mungkin nasi kotak itu dibuatkan yang lebih organik, mungkin seperti itu ya Pak Gung ya, makanannya atau pakai daun pisang gitu kan bisa sebenarnya. Dan yang prinsipnya kita yang dipersiapkan sebagai mentor nanti dilepas di lapangan, kan sudah melakukan pemilahan itu. Tapi tong sampahnya satu gimana? Iya, tong sampahnya satu, jadi ya dicemplungin aja ke sana ya. Benar enggak itu? Betul. Nah, sekarang gitu. Terus sampai kapan sebenarnya hal ini tuh bisa maksudnya tentang sampah ini kalau nggak dikelola itu kan menimbulkan, kan sudah ada TPA yang baru Pak Gung seperti di Kertalangu itu, dan sekarang menimbulkan bau menyengat itu. Berarti kan itu bukan solusi kan kalau misalnya membangun TPA yang kapasitasnya misalnya banyak yang bisa, berarti itu bukan solusi terakhir berarti untuk pengolahan sampah. Nah di undang-undang kita kan ada peraturan menteri terkait sampah harus dikelola dari sumber, itu ada tuh. Kemudian kalau kita bicara Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 28H ayat 1 itu jelas setiap warga negara harus berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Ya, betul. Itu kan hak asasi. Sekarang problemnya, masalah yang terjadi di lapangan, kayak DPST, ini kan terjadi bau.
Dan jujur aja kalau kita bicara undang-undang ada Permen PU yang nomor 3 tahun 2013, itu jelas jarak daripada TPST ataupun TPA itu minimal sekurang-kurangnya 500 meter dari pemukiman yang sudah ada. Kalau di Biaung tuh di Kesiman Ketalangu itu kan pemukimannya kan banyak di dekat-dekat kurang dari 100 meter malah. Iya, Meter. malah itu seperti di sebelah pemukiman jadinya. Iya, jadinya kan itu salah, kita itu sudah salah membangun tempat, memilih tempatnya salah karena di pemukiman. Dia kan undang-undangnya bicara itu peraturan menteri itu, Menteri PU nomor 3, coba di Google nanti, 3 tahun 2013 itu jelas menyatakan bahwa tidak boleh dibangun kurang dari 500 meter dari pemukiman. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 45 pasal 28H ayat 1 bahwa kita itu sebagai rakyat manusia, orang itu punya hak asasi untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih. Entah itu udaranya dan lingkungan yang lain lah itu. Sekarang apa yang jadi? Makanya karena sampah itu perlu dikelola, maka perlu membuat TPST, keluar permen PU dan lain-lain, sehingga begini loh syaratnya. Untuk membangun TPST, tempat pengolahan sampah terpadu, ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat ini akan dipenuhi, dituangin dalam AMDAL. Makanya AMDAL itulah yang harus dibuka. Seperti apa bunyi AMDAL? AMDAL kan harus berdasarkan undang-undang, kemudian berdasarkan PP, berdasarkan permen, peraturan menteri, termasuk peraturan gubernur, wali kota, dan perda yang berlaku. Ini ya harus kita kondisikan. Ini yang kita baca. Makanya TPST Kesiman Ketalangu buka aja AMDAL-nya, buka aja peraturannya, memenuhi syarat enggak? Oh, berarti itu ada indikasi tidak memenuhi syarat, Pak Gung? Ya kan AMDAL-nya belum jadi katanya. Oh gitu, berarti AMDAL belum jadi tapi sudah dibangun itu? Iya, kan problemnya itu. Oh. Kalau TPA itu ya maaf ya, kalau TPA di Bangli itu yang memang yang paling terakhir dibangun. Yang mana yang paling memenuhi di Bangli? syarat? Di Bangli itu kan ada dikelilingi hutan bambu itu. Oh, yang di sana paling memenuhi syarat. Iya, karena dia itu kan harus TPA itu harus dikelilingi oleh taman kota, hutan buatan. Kalau yang paling bagus ya pohonnya ya bambu. Oh, iya. Ya, berarti gitu. itu yang paling memenuhi syarat. Iya, makanya saya bilang. Sekarang kalau kita bicara TPST Biaung ya, Biaung itu kan sekarang oleh pemerintah itu dijadikan destinasi wisata Pantai Biaung. Masa jaraknya nggak sampai dari 500 meter? Tapi itu diresmikan presiden loh, Pak Gung. Biaungnya siapa yang resmi? Sama aja kan destinasinya. Ya makanya kan kita konyol jadinya. Iya, memang. Maaf ya. Iya. Satu sisi mendengung-dengungkan Pantai Biaung sebagai destinasi wisata baru yang akan menjadi sumber PAD Kota Denpasar. Tapi sisi lain setelah itu berkembang, mulai ada orang lomba apa itu banyak. Lomba surfing. Iya, gitu kan ada lomba motor dan lain-lain. Datang di PST. Iya. Sekarang permen PU nomor 3 tahun 2013 jelas menyatakan tidak boleh kurang dari 500 meter. Di sana kan sudah ada villa, ada perumahan. Nah ini kan tidak konsistennya pemerintah. Iya, sesuatu yang bisa dikatakan kontradiktif ya, Pak Gung. Ya itulah, mudah-mudahan ini didengar lah oleh teman-teman dari ini pejabat. Kalau saya sebagai masyarakat awam kan melihat Bali itu sebagai internasional lah, Pak Gung, ya internasional. Masa mengelola sampah seperti itu tidak ada kerjasama atau penawaran dari pihak luar misalnya? Oh begini loh pengelolaan sampah yang ideal di negara maju itu seperti ini. Apakah pemerintah tidak mencari misalnya kayak anggota dewan pergi ke sana, pergi ke sana itu Pak Agung melihat yang di sana tuh kunker gitu, misalnya ke Korea, studi banding. Kan dari sana tuh mereka membawa apa yang mereka lihat, jadi mereka tuh menganalisa. Apakah mereka tidak melakukan itu ya, compare dari sana ke sini itu ya? Yang jelas gini, saya pernah di Singapura, pernah di Kuala Lumpur, saya pernah di training lah urusan sampah sama negara waktu itu dari kementerian. Itu kembali ke dua aja hal yang menjadi prinsip sampah itu.
dipilah, residunya dibakar itu kan ada mesin open sekarang, insinerator namanya sekarang kalau itu. Hanya ini aja konsepnya. Ini konsepnya cuma sama kayak motornya rodanya 2, sekarang mulai metik. Dulu kan belum, masih digayung. Sekarang ini kan karena perkembangan teknologi tetap prinsipnya dibakar jadi abu. Kemudian dipilah biar bisa satu dikomposing jadi kompos organik. 2, ada yang plastik didaur ulang kembali jadi butir-butir plastik itu. Kemudian kembali dijadiin buat botol. Kemudian besi-besinya didaur ulang, dilebur kembali jadi baja dia. Kemudian karat-karat itu kan bisa dipakai campuran semen. Kan ini aja konsepnya. Sekarang bukan masalah alat. Di negara maju, kalau dulu kan negara maju itu juga bermasalah dengan sampah. Pasti. Kenapa bermasalah? Kan dia impor sampah ke Indonesia, ya. Indonesia menerima sampah banyak, kan problem dulu. Pasti itu. Nah, sekarang yang jadi permasalahan kita terkait dengan pemilahan, ini kan disiplin orang yang dibutuhkan. Disiplin orang itu seperti edukasi anak-anak itu. Kalau kita yang tua-tua, mohon maaf, tua-tua kan sudah mungkin dalam kehidupan nyaman, tinggal buang TPA, tapi ternyata penuh sekarang kan open dumping dia nama konsepnya di TPA Suwung. Nah sekarang yang perlu kita edukasi kan anak-anak ini. Kemudian stakeholder dalam hal ini pengambil kebijakan siapa? Gubernur, bupati, wali kota. Kemudian ada namanya camat dan namanya kepala desa, lurah. Inilah yang menjadi contoh. Gubernur dengan kepala dinasnya, pegawainya berapa? Ayo, gubernur itu berapa punya pegawai seluruh Bali? Kalau wali kota, pegawai kontrak aja 7.000. Pegawai negerinya berapa? Coba ini semua yang ini dulu ditekan oleh wali kota. Kan ini yang harus gini. Kemudian ini yang mensuarakan. Iya, betul. Karena dia sebagai regulasi. Di bagian di sistem itu. Ya. Sekarang kata camat. Kemudian diperluas ke sekolah. Jangan ujung-ujung apa-apa di desa adat, banjar adat. Kan kasihan sekarang kan mereka. Begitu semua, Pak Gong. Jadi ibu-ibu rumah tangga diinformasikan melalui grup PKK bahwa hari Minggu ibu-ibu itu mengumpulkan sampah berupa botol, berupa ini kumpulkan di Balai Banjar. Kan seperti itu instruksi di grup WA. Makanya saya bilang tadi, kenapa kita kok jadi pemulung akhirnya? Oh gitu ya Pak Agung, jadi pemulung ya kita berarti ya? Iya, kan barang yang bernilai sampah ini masalahnya apa sebenarnya? Kan sampah plastik, sampah organik, dan sampah B3 kayak softtek, pembalut. Kalau saya mohon maaf ya, kalau kita memang peduli mau bersih, kan ibu-ibu suruh ngumpulin softtek aja, dikumpul di gini kan, botol-botol kasih pemulung biar dia semangat. Botol-botol besi-besi kasih minta tukang angkut sampah itu biar dia punya nilai tapi ekonomi. Di beberapa desa itu bisa ditukar dengan beras, Pak Agung, ada tabungan sampah gitu. Sekarang mohon maaf, akibat itu apa sampah menjadi bersih? Ayo. Enggak juga sih Pak Agung. Iya, ya Bu Kencana Dewi misalnya, Ibu jadi tukang angkut sampah. Sekarang tidak ada nilai ekonomi dari sampah itu, akhirnya apa? Kan 2 hari sekali dia ngangkut sampah, 3 hari sekali. Karena nggak ada botol-botol sudah dikumpulkan sama ibu-ibu PKK. Berapa sih gajinya mereka? Gaji mereka antara 600 sampai 900 ribu. Oh iya Pak Go? Iya, coba tanya. Saya tukang sampah, saya sering tanya berapa gajinya tuh. Dia bilang 900 Pak. Berarti masalah upah sekarang itu ya? Kalau seandainya ada botol, ada barang bekas ini yang mereka pulung gitu, kan mereka sisihin itu. Iya memang. Kan dia dapat untuk tambahan tenaga, tambahan beli susu biar dia tidak kotor, kan harus dicuci susu kan kalau penyakit tuh. Nah itu kan sebenarnya nilainya kan bagus. Sekarang itu diambil, berarti kan nilai ekonominya rendah tukang sampah. Untuk menjaga biar nilai ekonominya dia bisa tetap jalan dan makan, akhirnya apa yang terjadi? Sampah kita dipungutnya 2 hari sekali, bahkan sampai seminggu sekali. Ya. Berarti itu kurang efektif, berarti mengumpulkan botol-botol
melalui ibu-ibu PKK gitu kan berarti kurang ya Pak Agung. Yang lebih penting itu adalah edukasi di sekolah terutama dan di pemerintahan. Pilah sampai bersih. Milahnya begini, ini barang bekasnya dipilah, nanti tukang angkutnya ada khusus untuk mereka aja, para tukang sampah dan tukang sapu jalanan kan bisa dikoordinir. Ini dia mungut ke rumah-rumah yang sudah dipilah, kalau dibayar boleh beli. Jangan kita jadi pemulung. Masalah kita jadi pemulung, membuat kelompok-kelompok pemulung mencari jadi pengurus bank sampah, menjual, ada sisa yang kita harapkan dari sisa itu dapat nilai ekonomi. Sedangkan mohon maaf Pak Komi, sedangkan tukang sapu, tukang angkut sampah uangnya makin menurun. Menurunnya mereka, niat kerjanya tidak baik. Makanya saya sering katakan di media berapa, cara penanganan sampah Kota Denpasar yang paling prinsip yang harus dilakukan, yang pertama edukasi untuk memberikan keteladanan, contoh. Jadilah kita contoh, wali kota, kepala dinas, jadilah contoh di kantor-kantor bahwa ini loh penanganan sampah yang benar, ini loh pemilahan kami, sehingga masyarakat datang ke kantor ngurus KTP, ngurus surat apa, menemukan contoh bahwa begini cara memilah sampah yang baik itu di kantor. Itu keteladanan. Yang kedua, sekolah-sekolah, anak-anak kita didik setiap minggu misalnya, atau setiap seminggu sekali lah, harus Senin upacara kita edukasi. Begini loh sampah yang harus ditangani, begini loh anak-anak nggak boleh, karena sampah ini akan menjadi penyakit, kemudian sampah ini akan menjadi masalah. Kita daerah wisata kalau kotor dan lain-lain, kita loh dulu di SD disuruh mungut sampah plastik keliling desa waktu seusia kita SD kan. Enggak, tahun 90-an kan pungut-pungut sampah ke rumah-rumah orang, ke gang-gangan gitu kita dulu. Nah itu. Yang ketiga, pemerintah mestinya, mohon maaf ya, dari APBD Kota Denpasar, kita bicara Kota Denpasar, sampai 2,3 triliun, dan 1,1 triliun adalah biaya pegawai, gaji-gaji pegawai. Bayangkan, tukang sapu, pekerja TPS 3R, semua digaji di bawah UMK gitu loh. Sekarang orang digaji rendah. Gimana mau kerja bersih? Kalau saya berani jamin, kalau pemerintah mau, gaji aja mereka. Berapa sih pegawai kontrak dan pegawai sampah di Denpasar ini? Hampir 7.000 ya. 7.000, UMR kita 2.900.000 sekian sampai 3 juta. Kalau kita biayain mereka 12 kali setahun, berarti kurang lebih 252 miliar. Berarti kan hanya 25% dari APBD yang dipakai untuk biaya pegawai, atau dari total APBD 2,3 miliar itu kan cuma 12% membayar upah orang-orang miskin itu. Sekarang bandingkan, kalau baca undang-undang ya, peraturan gubernur tentang tunjangan kinerjanya kepala dinas dan sekda itu 55 juta loh tunjangannya, 50 juta rupiah per bulan. Yang meliputi apa itu Pak? Sekda, kepala dinas 45, kepala apa itu 40-an lebih. Itu di provinsi, di kota kurang tahu saya, mungkin hampir 40-an juga. Sekarang kok ada orang dia di tunjangannya di luar gaji loh, di luar fasilitas mobil, di luar fasilitas bensin dan lain-lain. Kok ada loh pegawai di bawah kita yang melayani kita cuma gajinya 1 juta, 1,2, guru satpam di sekolah itu gajinya 1 juta loh. Kan ringnya ini 1 juta ketemu 55 juta untuk tunjangan aja di luar gaji ya, di luar fasilitas lain ya, sama uang makan dan lain-lain uang. Ini loh 1/5-nya gaji mereka, 1/55-nya, kurang lebih cuma 2%. Jadi berbeda konsep dengan negara maju. Mungkin kalau negara maju justru yang pekerjaan yang kasar-kasar begitu justru gajinya lebih besar ya Pak Agung. Kalau di luar negeri kan, negara maju kan. Gini, kalau gaji antara tukang sapu dengan tukang catat di absen itu orang masuk itu memang lebih besar mereka, tukang sapu gitu ya. Kalau manajer rumah itu ya jelas beda. Tapi kalau setahu saya kalau tukang catat sama tukang sapu, tukang supir memang di luar negeri tenaga itu ya lebih besar.
Iya. sopir, tukang sampah. Berarti sebenarnya yang harus diperjuangkan itu bukan hanya masalah sampah, itu bukan hanya cuman memilah dan segala macam, cuman kesejahteraan dari pengangkut sampah itu juga harus sebenarnya Ya saya bilang tadi kan gitu, gini Bu ya, mohon maaf ya. Kan jelas saya katakan, kalau mau sampahnya clear, bank sampahnya udah ngambil uang mereka. Kan nilai ekonomi dari sampah itu dijadiin pemulung. Kalau saya mohon maaf ya, saya bilang sama teman-teman, kalau kamu kaya ngapain kamu mulung? Ya kamu gak usah ikut milah, gak usah. Kalau kamu mau milah ya pilah juga, tapi pilah, maksudnya kalau kamu mau milah ya kamu kasih minta sama tukang sampahnya, malahan kamu kasih uang lagi. Kamu kan bos. Kalau bos ngapain bawa sampah mulung, kita pilah sampah untuk mencari uang di bank sampah di Banjar untuk kita. Sedangkan tukang sampah kita tanya dia sekali-sekali berapa gajinya, bisa nggak dia beli beras? Ketika dia sakit karena kerjanya berisiko itu terkait bau dan lain-lain, berapa uang yang mereka butuh? Sadar nggak kita? Ya mohon maaf ya, mohon maaf Bu Komika, ini menurut saya yang jelas sampai hari ini hasil survei saya dengan teman-teman saya yang peduli dengan persampahan ya dari itu, ternyata bank sampah itu bikin tenaga angkut sampah menjadi males. Yang awalnya ngangkut tiap hari menjadi sekarang 2 hari sekali, 3 hari sekali, karena nilai ekonominya diambil, dia tidak punya pendapatan. Kan misalnya kalau grup PKK tuh mengumpulkan sampah itu kan sampah tuh ditaruh di kantor desa, maksudnya di wantilan gitu lah Pak. Nantinya kan yang ngangkut juga kan petugas sampah yang itu. Bukan, ada itu kelompok ngangkut-ngangkut. Lagi dia dari itu lagi kerjasama dengan supplier pemulung gitu. Coba ya tanya. Ya betul. Benar kan? Ada beli mobil dia jual gitu. Ya. Ya kalau saya sih segitu aja sederhana. Penanganan sampah itu gampang kalau menurut saya. Kalau serius. Ya kalau serius. Nah berarti yang terjadi kemarin itu dengan terbakarnya segala macam itu kan menimbulkan asap segala macam itu, berarti kan efeknya bisa ke pariwisata juga Pak Gung. Berarti pemerintah kan bisa dituntut juga sama masyarakat, karena kenapa baunya, maksudnya asapnya seperti itu. Dan ada di medsos juga ada joke-joke gitu, kalau berhasil ini saya akan dapatkan tiket ke mana gitu. Ada pejabat yang bilang begitu. Iya. Ya itu ya. Kalau menurut saya ya, mohon maaf ya, kalau kita berhitung sampah seperti kebakaran dan lain-lain, kalau kita orang Bali ini kan lagi latah, bicara kawasan suci kan, sampah di TPA Suwung itu kira-kira apa isinya? Kan banyak sampah hotel, ada pembalut wanita. Iya, karena nggak dipilah Pak Gung. Ada kondom. Betul. Alat kontrasepsi, kemudian ada sampah medis juga ada Pak Gung. Kemudian ada popok. Pampers itu ya? Ya, popok-popok orang sakit tuh. Kan banyak kan? Sekarang itu kebakar. Kan asapnya tebal gitu. Lalu kita selalu latah dengan bicara kawasan suci. Tidak boleh dikotori dengan proyek gini, kawasan suci, kesucian. Tapi sekarang sampah ini terbakar. Ada banyak tempat suci, Abis Mekarya, Ngentang Lingge, Abis Mekarya, Pedudusan Agung, ini asap soptek ini. Kan kotor kita. Kalau saya ya mohon maaf ya, saran saya wali kota sekarang ini, tuh gubernur dengan terbakarnya TPA itu, dia harus membersihkan itu dengan upakara. Entah dia akan mencaru di Purnama ini di mana apa, ini dipekarai juga bahwa kita itu ya bendu-piduka lah, mohon maaf karena kan mereka juga yang sering mengatakan kawasan suci lah dan lain-lain. Kalau saya mohon maaf ya, kalau saya sering bicara kawasan suci itu dalam konsep Trimandala ada Utama, Madya, Nista. Di dalam rumah kita kan jelas Utama di Merajan. Di Merajan kan ada pemeraja, kemudian Madya adalah tempat tidur, gedong dan lain-lain untuk kita. Kemudian ada Nista, ada WC ada speed tank itu untuk kotoran kita. Kan sudah dikonsep ini loh, sekotak ini utamanya, ini Madya, ini Mandala, Nistanya kan.
Kan clear sebenarnya, tapi kan ini selalu mendengung-dengungkan kawasan suci lah begini. Akhirnya konsep kita yang dalam Trimandala ini kacau jadinya. Sekarang masyarakat menjadi kacau. Ya mohon maaf aja, tiang sering bilang sama teman-teman curhat, ya mohon maaf curhat ya. Sekarang sampah soptek terbakar gong gitu ya. Ya memang. Sekarang gimana? Salah kena nih. Kena ya. Nah, kalau mangkunya bilang sopteknya terbakar kan di TPA Suwung kan. Ini kotor, rajaan-rajaan, pura-pura besar. Gimana kita menyikapi? Kalau kita latah semua menjaga kawasan suci, kalau kita... Berarti secara tidak langsung itu sudah asapnya kan sudah menyebar seluruh Bali. Sekarang apa artinya? Coba itu Prando, ada Sulinggi, PADI, MDA, coba itu di analisa. Itu nggak, maksudnya di media-media online tuh mereka tidak ada bicara juga sih Pak Gung, yang iya, letak nggak jadi nggak ada yang ngomongin itu, cuman mungkin Pak Agung aja segelintir yang berpikir bahwa dengan terbakarnya TPA Suwung itu jadi jadi letah jadinya. Iya, ya kalau saya ditanya saya ngomongnya begitu karena saya sering dikasih masukan bahwa begini loh kawasan suci harus dijaga, tidak boleh ini ada pembal. Oh gitu ya. Kalau di rumah saya ini ada WC, ada dapur, ada kamar, ada merajaan, kan sudah dipilah. Saya tidak pernah berpikir itu. Tetapi kan sekarang lagi berpikir itu masyarakat Bali sedikit-sedikit tolak ini kawasan suci dijaga. Tetapi sekarang kawasan suci Teluk Benua ya, TPA Suwung kan di Teluk Benua itu. Teluk Benua itu kan dari selatan ke selatan. Ini kan kebakar nih, isinya soptek, dikebakar. Gimana jadi ya kita? Apakah kita agak suci? Nah sekarang solusi yang terbaik gitu, apakah memang harus tetap di sana TPA-nya atau kita bikin TPA baru yang dengan gitu? Menurut Pak Agung solusinya yang solutif lah Pak Agung untuk pemerintah juga. Kalau saya ya membangun TPA itu kalau berhasil menangani dari sumber seperti saya katakan tadi, pemerintah jadi tauladan, kepala daerah dan lain-lain ya, pejabat LNS, kemudian sekolah dijadikan tempat public campaign pertama, kemudian upah tenaga kerja di persampahan mulai dari tukang sapu, tukang pilah, tukang angkut itu minimal upah minimum kabupaten kota UMK. Ini clear lah ini. Kemudian sampah akan berkurang ke TPA. Iya betul. Sampahnya berkurang ya sudah, kita ngapain pikir, kan Banyuasin aja mampu, kita kok enggak. Oh di sini ada yang mampu Pak Gung? Di Banyuasin di Jawa kan, Jawa Tengah mampu mereka. Berarti di Indonesia memang ada TPA-TPA yang sudah bisa dia untuk dirinya sendiri ya. Ya terlepas dengan kekurangan tapi dia cukup berhasil. Kalau di Bali yang Samtaku Jimbaran itu punya Danone juga belum berhasil. Saya kira sehebat apapun TPA kita, sehebat apapun TPST kita, secanggih apapun alatnya, sehebat apapun profesor yang menangani, kalau di edukasi kemudian di pemegang kebijakan, di pejabat itu tidak menjadi tauladan, ya minimal kalau saya Lumintang itu, kemudian kantor wali kota, kantor DPR, kantor dinas lingkungan hidup, dinas pertamanan yang gitu-gitu, kemudian kantor camat, kantor desa, ini dulu jadi contoh. Kita contoh dulu, kata edukasi masyarakat, begitu dia datang ke kantor wali kota, begitu dia datang ke kantor desa, dia akan melihat, oh gini loh penanganan sampah yang baik, oh enak loh dilihat kantor desa kita bersih, oh enak loh buang sampah. Kemudian kalau dia bawa sampah, dia ditegur, Bu, sampahnya tolong dipilah. Betul. Kan dia akan melakukan itu terus sampai ke rumahnya. Kemudian sekolah pun begitu. Nanti di rumah pun anak-anak kita akan diajari seperti itu kepada orang tua, kakeknya, neneknya. Dia akan berbicara, Bu, Pak, di sekolah saya disuruh milah sampah, nggak boleh gitu. Oke. Itu jadi sebenarnya kita sudah dapat poin-poinnya bahwa sebenarnya sampah itu memang harus dikelola mulai dari rumah, terus di sekolah, dan pemerintah juga harus melakukan itu di kantor-kantor ya Pak Agung. Nah karena memang sampah itu sangat masalahnya memang sangat complicated, mungkin nggak cukup waktunya kita untuk diskusi. Nanti kalau kita lanjutkan ke diskusi episode selanjutnya akan kita bicarakan lagi ya Pak Agung. Ya siap. Ya pemirsa Garda Podcast,
Sekian dulu podcast kita kali ini. Kita akan kembali ke podcast berikutnya dengan menampilkan topik-topik yang menarik. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam.